Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Tenifa. Alhamdulillah ada Techan yang setia terus mengikuti acara-acara kajian-kajian apa yang Nifas share. Alhamdulillah semangat terus ya Techan ya. Alhamdulillah pagi ini dari komunitas Nak Indonesia di acara Story Morning kita akan belajar bersama dengan Bu Uis tentang bagaimana pola makan yang baik, yang sehat gitu. Nah, Bu Uis ini adalah teman Nifah gitu ya, bukan teman guru gitu. Bisa dibilang aku juga guru kehidupan Nifah gitu ya, Bu Uis gitu. Dan Bu Uis ini adalah praktisi talent mapping, anger management juga, dan sekarang beliau sedang kuliah psikologi gitu. Nah, Bu Uis pagi ini akan menyampaikan salah satunya itu di surat Abasa. Oh ya, mohon maaf, subuh sharing subuh Ramadan gitu ya dari Komunitas Anak Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join juga. Nah, pagi ini Bu Uis salah satunya ada sharing ayat yang berhubungan dengan pola makan kita. Sudah benarkah pola makan kita selama ini? Sudah benarkah eh, apa yang kita makan itu diserap juga oleh sel-sel yang ada di badan kita. Nanti Bu Is akan sharing bagaimana pola makan yang eh, bagus, yang benar. Dan Bu Is juga kemarin sempat belajar tentang Karnus ya Bu ya. Nanti mungkin selengkapnya sama Bu Is akan disampaikan. Baik pada Bu Is karena waktu ini sudah terus berjalan, Diva nggak akan banyak eh ngomong gitu ya Bu ya, biar nanti waktu buat Ibu sharing itu lebih banyak gitu. Mangga pada Bu Is waktu dan tempat kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ini pas cukup jelas suara saya teh. Jelas Bu, oke Bu. Oke, sebentar saya mau ini pilih Bentar background Ibu aku dulu. jadiin Bu Uis. Hmm, ya, Oke, Bu Uis sudah bisa share screen Bu. udah bisa ya. Oke, Ya, sebentar saya share screen dulu. Oh, belum kebuka sebentar. Hmm. jadi judul pagi ini ada You Are What You Eat gitu. Kamu adalah apa yang kamu makan gitu. Apakah makanan yang sudah kita makan tiap hari itu dibutuhkan oleh apa diserap oleh tubuh kita ataukah itu hanya enak di lidah saja, enak di mulut, tapi lambung kita itu menolak meronta-ronta itu. Mari kita apa menunggu pemaparan dari Bu Uis. Ini Jadi, kok susah ya ini share screen-nya sebentar ya. oke, boleh siap Bu. Kalau nggak Sebentar. mau Nifa bantu, bisa share ke WA Nifa Bu. Ya ini ya. Bentar-bentar. Sok mangga sambil Ada? Nifa. Oh ada Bu, ada Bu. Udah. Ada tinggal di eh, perbesar aja Bu. Bentar ya, bentar. Itu kan. Nah, ini ya. Oke, Alhamdulillah siap. Mangga Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya asrofil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat. Salam kenal buat semuanya, teman-teman yang eh, baru berjumpa kali ini, gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung. Tenifah, terima kasih sudah mengajak, menyeret, menjerumuskan
memaksa-maksa untuk sharing tentang konsep makan berdasarkan algoritma tubuh ini gitu ya. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan rizki sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, bisa bersilaturahmi dan kenal juga dengan teman-teman yang baru, kemudian silaturahmi dengan teman-teman saya yang lama juga. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Tidak lupa juga kita curahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Oh, Alaihi gitu ya, Wasallam. Dan terima kasih untuk Teh Nifah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, berkenan mendengarkan. Ini sebenarnya cuma sharing aja ya, sharing berdasarkan pengalaman pribadi dan juga kebetulan sebelum Ramadan itu saya ikut seminar di Semarang, yaitu namanya seminar mengatasi penyakit kanker dan diabetes. Nah, tetapi ternyata yang dibahasnya itu adalah tentang konsep makan gitu. Dan Alhamdulillah saya merasa sangat tercerahkan ya dengan seminar ini karena selama perjalanan pernikahan saya dari awal saya menikah, saya mendampingi suami yang punya penyakit degeneratif, yaitu suami saya sakit gagal ginjal kronis gitu. Nah, jadi beberapa beberapa belas tahun terakhir ini saya memang pindah-pindah gitu dari satu dokter gizi ke dokter gizi lainnya dan sampailah kemarin saya ketemu dengan konsep Karnus namanya itu. Jadi eh, saya sangat tercerahkan sekali dan sangat meyakini tentang konsep makan ini karena sangat relate dengan konsep dari dokter-dokter gizi yang pernah saya kunjungi. Cuman kalau dokter gizi itu hanya memberikan apa resep makanan aja. Jadi kalau misalkan kita konsultasi, oh ya udah karena Bapak mempunyai sindrom metabolisme sehingga selalu hyper kolesterol, trigliserid, maka makannya ini, udah aja sebatas kayak gitu gitu kan kalau konsul ke dokter gizi. Tidak pernah dijelaskan secara mendetil sampai ke akar masalahnya. Nah, di seminar kemarin itu alhamdulillah dijelaskan sampai detil penyebab-penyebabnya terus dari mulai rantai makanan sampai proses pencernaan sampai bagaimana si makanan itu sampai kepada sel-sel tubuh kita gitu. Jadi saya sangat merasa bersyukur lalu saya bercerita kepada Tenifa dan Tenifa menyarankan untuk men-sharingkan kembali mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi mohon izin menceritakan sebentar ya tentang proses perjalanan saya mendampingi suami. Saya, suami saya itu mulai ketahuan punya penyakit sindrom metabolisme itu sejak tahun 2004. Jadi ketika itu beliau sakit sampai kayak badannya itu nggak bisa digerakkan gitu setelah diperiksa ke dokter dan periksa laboratorium. Dari hasil laboratorium itu ternyata trigliseridnya tinggi, hypertrigliserid gitu. Nah, tahun 2004 itu saya sudah diwanti-wanti sama dokter bahwa kata dokter Bapak ini harus minum obat seumur hidup. Jadi waktu itu dikasih obat namanya Gembiprozil. Di Gembiprozil itu obat untuk menurunkan trigliserid. Tetapi karena kondisi badannya itu masih fit, masih apa ya, kalau misalkan pas lagi sehat tuh nggak berasa apa-apa dan memang tidak ada gejala apa-apa, tidak pusing atau tidak lemas, tetap merasa biasa-biasa aja, maka tidak tidak menganggap bahwa si obat itu penting gitu ya. Akhirnya minum obatnya itu tidak teratur. Nah, kemudian di tahun 2007, berarti ada sekitar 3 tahun setelah itu, sakit lagi. Kemudian diperiksa ke lab. Dari hasil lab itu ketahuan kreatininnya sudah mulai ada bintang, jadi sudah di atas normal. Nah,
Kalau misalkan kreatinin kita di atas normal, itu penanda bahwa ada gangguan ginjal gitu, ada kebocoran pada ginjal. Nah, terus di hasil lab air kencing juga sudah ada protein yang positif. Jadi si proteinnya sudah ada gitu di air kencing gitu. Nah, dari situ kita mulai rutin konsultasi dan berobat ke dokter spesialis ginjal hipertensi. Tuh, dan dari situ mulailah rutin, dan mulai aware tentang bagaimana menjaga menjaga makan terutama gitu. Jadi dari situ kita sudah mulai ke dokter gizi gitu. Nah, dokter gizi itu hanya menyarankan misalkan lauknya ini apa yang boleh dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Kemudian nasi di gram gitu. Jadi boleh makan nasi tapi hanya sekian gram. Udah aja sebegitu. Jadi kadang-kadang kita kan penasaran juga ya sebenarnya ini teh penyakit teh munculnya dari mana gitu. Kenapa si trigliserid itu selalu tinggi padahal makannya pun cuman sedikit udah sesuai dengan aturan dokter gitu. Udah sesuai dengan aturan ahli gizi juga. Tetapi berjalannya dengan waktu gitu tahun 2016 akhir sudah masuk ke stadium terminal. Artinya ginjalnya itu sudah rusak dua-duanya. Jadi sudah tidak bisa dipertahankan. Akhirnya cuci darah. Cuci darah di tahun 2016, Desember 2016. Kemudian Februari 2017 gitu. Oh, maaf, maaf. Cuci darahnya dari Oktober 2016, kemudian Februari 2017 kita melakukan transplantasi gitu dan alhamdulillahnya ada orang saudara dari saudara yang baik gitu ya mau menolong dan mendonorkan satu organ ginjalnya sehingga suami saya bisa sehat kembali gitu ya. Jadi bahkan kondisinya itu sudah sangat normal, sudah normal seperti manusia biasa gitu. Nah, dari situlah kita tuh jadi uh, bergonta-ganti sebenarnya ke dokter gizi itu karena mencari dokter gizi yang eh, apa cocok gitu ya, bukan cocok ya maksudnya eh, perasaan kita ke dokter gizi itu gitu aja gitu kan, nggak pernah bisa menjawab dan dokter dan setiap kita pergi konsultasi ke dokter pun nggak pernah Menjawab kegelisahan gitu ya, ya. menjawab kegelisahan ataupun sebenarnya dok ini tuh dari mana gitu. Hmm. Apakah bisa dari cuman bisa dari hipertensi atau trigliserid itu gitu kan selalu dokter bilang gitu. Terus bisa sembuh nggak dok? Nggak bisa kata dokter kalau misalkan organ kita sudah rusak itu hanya bisa dipertahankan nggak bisa disembuhkan. Begitu kata dokter gitu. Jadi akhirnya ya sudah kita menerima dan setelah transplant akhirnya menjaga pola makan bagaimana supaya makan itu bisa sehat dan tidak memberatkan untuk organ organ-organ yang ada di tubuh gitu. Nah, kemarin saya ikut seminar juga bareng dengan suami tentang konsep Karnus itu. Jadi konsep Karnus itu menjelaskan konsep makan yang sesuai dengan algoritma tubuh atau sesuai dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini buat teman-teman barangkali misalkan ada yang dari eh, latar belakang medis juga atau mengerti juga tentang masalah ini itu silahkan sama-sama kalau misalkan saya ada yang salah gitu ya nanti kita sama-sama mengingatkan sama-sama koreksi itu jadi setiap penciptaan itu pasti disematkan aturan kita dunia ini ada yang menciptakan Allah menyematkan sistem dan aturan pada semua makhluknya jadi termasuk di dalam tubuh kita gitu jadi ketika saya berpikir gitu ya, sedangkan eh, apa Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan matahari itu sesuai dengan peredarannya, sesuai dengan aturannya yang luar biasa gitu. Apalagi di dalam tubuh kita gitu. Nah, eh, kalau misalkan saya belajar gitu ya, atau lihat di YouTube atau lihat di media sosial itu tentang
sistem yang ada di dalam tubuh, tentang jaringan, tentang organ itu Masya Allah luar biasa. Bahkan si pembuluh darah kita katanya kalau misalkan dibentangkan itu tuh panjangnya itu seperti 2,5 bolak-balik antara bumi dengan matahari gitu ya. Masya Allah luar biasa pasti. Dan ini tidak mungkin kalau misalkan tidak ada aturan atau tidak ada sistem yang mengatur di dalamnya gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Infitor ayat 7 Allah berfirman yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang gitu. Jadi sebenarnya gitu, ketika kita merasakan sakit, ketika kita terserang penyakit, itu artinya bahwa ada keseimbangan yang terganggu di dalam sistem tubuh kita. Tuh. Nah, siapa yang mengganggunya? Tentunya kita sendiri. Dan yang paling sering kita abaikan atau lalaikan yaitu tentang pola makan gitu. Kadang-kadang kan kita tidak merasa ya, terutama saya gitu. Terutama saya tidak tidak menganggap kalau misalkan selama saya makan makanan yang halal gitu ya, saya tidak merasa bahwa itu salah meskipun saya makannya jorok gitu, makannya bukan sesuatu makanan yang bernutrisi atau bergizi gitu. Misalkan kayak makan bakso, mie instan misalkan, atau goreng-gorengan kayak gitu. Saya pikirkan itu halal ya, jadi makan aja. Apalagi si makanan itu misalkan sesuatu yang kita suka dan berpengaruh terhadap perubahan mood kita gitu ya. Sekalian kita apa menghibur diri, healing gitu ya, healing oleh makan. Kadang-kadang itu sama kita tidak sadar gitu bahwa sebenarnya kita tuh sedang menzolimi diri kita sendiri karena makanan yang kita makan, yang makanan yang tidak berguna untuk tubuh kita lalu kita makan, akhirnya itu hanya akan meninggalkan sisa-sisa sampah-sampah kotoran gitu. Mending kalau aku buang. Tetapi yang berbahaya itu ketika si sampah itu menempel atau mengendap di dalam pembuluh darah misalkan yaitu misalkan berupa lemak gitu ya bisa eh, melapisi organ-organ bisa menghambat peredaran darah kita gitu. Nah, kemudian dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada wadah yang sangat buruk jika diisi penuh melebihi perut untuk seorang anak Adam itu sebenarnya cukup untuk beberapa suap untuk menegakkan tulang belakangnya. Tapi jika terpaksa harus makan melebihi dari itu, maka hendaklah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk pernafasan udara. Gitu. Cuman terutama saya gitu ya dan Teknifa, kalau misalkan lagi makan makanan yang enak dan yang kita suka itu luar biasa ya. Kadang-kadang suka susah mengontrol, susah berhenti gitu. Pengennya makan terus gitu ya Tenif. Iya betul, Bu. Gitu. Gelap. Halap gitu ya. Nah, kemudian ini sebentar. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, Mau dibacain Al-Qur'annya nggak, Bu? Ada boleh boleh. Oh, ada boleh Mbak boleh. Adlan mana? Mbak Adlan udah join belum, Mbak? Mbak Adlan sebentar. Kalau misalnya belum join nggak apa-apa, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja, oke. Mm-mm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tuh. Jadi eh, kemudian dijelaskan juga di dalam hadis dari diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Suyuti bahwa sumber segala penyakit adalah al-baradah. Al-baradah itu al-baradah at-tumah atau jeleknya pencernaan. Jadi dari banyak dalil kemudian dari banyak ayat tentang makan ini eh, apa
Allah tuh selalu mengingatkan kita gitu bahwa ini tuh sangat penting untuk kita sadari, sangat penting untuk kita jaga gitu. Nah, kemudian, nah ini sistem pencernaan kita. Ini saya ambil materinya dari seminar kemarin ya. Nah, ini ada organ pencernaan. Jadi, mulai dari mulut, mulai dari kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian usus besar, usus halus, dan anus. Kemudian ada juga organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Jadi kalau misalkan hati itu untuk menetralisir racun, sama dengan kantung empedu juga, kemudian pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin, gitu ya, untuk memproses gula darah yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi fungsi pencernaan itu pertama menerima makanan, kemudian memecah makanan itu menjadi zat gizi, kemudian menyerap zat gizi itu ke dalam aliran darah, kemudian membuang makanan yang tidak bisa dicerna di tubuh. Jadi kalau misalkan kita makan ini makan apa nasi Padang, soto ayam, gado-gado gitu ya. Nah, Enak, itu Bu. enak ya. Nah, si makanan tersebut nggak bisa langsung misalkan apa s- akan diproses terlebih dahulu gitu ya di organ-organ pencernaan ini diproses terlebih dahulu kemudian dirubah menjadi senyawa-senyawa atau komponen yang sederhana untuk kemudian dialirkan eh, oleh darah lewat pembuluh darah ke sel-sel tubuh kita gitu. Nah, jadi menurut para ahli, tubuh kita itu adalah organisasi atau terdiri dari 60 sampai 100 triliun sel. Dan setiap sel ini membutuhkan bahan bakar untuk sumber energi, untuk melakukan fungsi kerjanya dia, dan untuk juga melakukan regenerasi sel. Gitu. Jadi ketika kita makan itu bukan hanya sekedar kita memenuhi supaya biar perut nggak lapar gitu ya, supaya kenyang doang, ataupun misalkan untuk menyenangkan hati kita atau untuk memberi selera, memenuhi selera lidah kita doang gitu. Tetapi fungsi makan yang paling utama adalah memberi makan sel-sel tubuh kita, gitu katanya. Karena di dalam tubuh manusia itu ada jaringan, ada organ, ada sel, ada sistem yang semuanya itu masing-masing mempunyai sel-sel yang butuh makan untuk bekerja. Tuh. Nah, ini makanan kita adalah calon nutrisi untuk sel. Gitu. Jadi sepiring nasi dengan lauk pauk, maka ini akan dirubah oleh lambung, oleh organ yang namanya lambung. Kayak nasi dirubah menjadi glukosa, kemudian daging dirubah menjadi asam amino, kemudian minyak atau lemak dirubah menjadi gliserol, kemudian mineral juga dirubah jadi ion, kemudian vitamin dibebaskan dari ikatannya. Kenapa harus dirubah? Kenapa harus? Karena sel-sel tubuh kita makanannya itu adalah ini. Sel tubuh kita itu makanannya adalah glukosa, asam amino, kemudian asam lemak, kemudian ion dan vitamin yang sudah dilepaskan dari ikatannya. Jadi dia sel tubuh kita itu nggak kenal dengan nasi Padang, nggak kenal dengan gado-gado, nggak kenal dengan seblak, nggak kenal dengan bakso gitu. Jadi semua yang masuk ke dalam mulut kita itu akan dicerna oleh lambung kita, akan dipecah menjadi zat-zat sederhana yang bisa dimakan oleh sel kita. Terus siapa yang mencerna makanan itu, yang mencerna makanan di lambung itu, yang memecah si zat-zat yang sudah digiling gitu oleh usus besar kita, oleh usus halus kita itu kemudian dijadikan zat itu yaitu asam lambung. Jadi fungsi asam lambung ini sangat penting sekali tuh ya. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan eh, sehat atau tidaknya atau nyampe atau tidaknya si zat-zat makanan itu ke dalam sel itu tergantung dengan bagus atau tidaknya asam lambung kita bekerja. Jadi si asam lambung itu fungsinya untuk mencerna makanan kita dan juga untuk
apa memisahkan kalau misalkan dari makanan kita itu ada senyawa-senyawa yang beracun gitu. Itu sangat penting fungsi asam lambung. Nah, sayangnya gitu ya, karena asam lambung itu sering terstimulus sehingga naik ke atas, lalu kita menyebabnya itu sakit mah, atau karena kita stres tidak bisa mengelola pikiran, kita stres sehingga asam lambung itu menjadi naik, ataupun kestimulus oleh makanan-makanan yang lain, maka ketika asam lambung itu naik, kita memberi obat penetral asam lambung gitu. Nah, obat penetral asam lambung itu fungsinya hanya menetralkan untuk sementara. Jadi tidak mengobati. Jadi kayak gini, kalau misalkan teman-teman eh, terlalu apa makan pedes gitu ya, pedes banget, atau misalkan memakan makanan yang melukai lambung, misalkan ya, lalu si lambungnya itu udah luka. Nah, ketika asam lambung itu naik atau mau bekerja, si luka itu ketika kena asam lambung itu akan kerasa sakit. Nah, itu yang kadang-kadang sampai si perut kita teh melilit gitu ya, gitu. Terus kita taruhlah kita sering menyebutnya itu tuh namanya sakit mah gitu ya. Nah, eh, kebanyakan mayoritas kita memberi obat yang tergolong antisida dan PPI antasida tuh kayak Milantap, Poma gitu ya. PPI itu kayak lansoprazol, omeprazol dan lain sebagainya. Nah, jika digunakan dalam jangka waktu yang lama atau panjang gitu, maka si obat-obatan ini akan mengurangi kinerja asam lambung itu. Jadi karena terlalu sering minum minuman obat penetral asam lambung, asam lambung itu seperti dikebiri dan kemudian ketika dia harus bertugas untuk mencerna makanan, dia kinerjanya kurang bagus gitu, kualitasnya kurang bagus. Nah, itu yang menyebabkan ujungnya kita menjadi kurang kekurangan nutrisi. Jadi tubuh kita kekurangan nutrisi. Seperti itu. Nah, ini fakta eh, tentang penyakit lambung atau tentang MAH dan fakta organ lambung. Jadi obat MAH adalah antasi dan PPI yang terbuat dari ini gitu ya. Kemudian zat-zatnya ini yang kemudian bersifat basa dengan pH 8 sampai 10 yang menetralkan asam lambung. Kemudian dengan netralnya pH asam lambung, dengan netralnya pH lambung, maka luka lambung menjadi tidak perih gitu. Jadi nggak kerasa dan kita menganggap bahwa itu sembuh gitu, padahal enggak gitu. Padahal si lukanya itu tetap ada. Jadi pada saat suami saya mau operasi, ya ingat lagi saya kejadian waktu itu semua seluruh tubuhnya itu dicek dulu gitu dari mulai jantung, paru-paru, kemudian sampai ke lambung. Kemudian apa sih yang dimasukin selang yang ada kameranya itu apa sih namanya endoskopi, di endoskopi. Jadi ternyata di dalam lambungnya itu seperti apa kayak ada jerawat-jerawat kecil gitu merah-merah. Nah, nah itu kayak seperti itu kondisi lambung kita kalau misalkan ada luka gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh ngerasanya tuh perut kita perih gitu ya, padahal itu tuh di dalamnya itu kayak ada luka-luka gitu kecil-kecil merah-merah. Nah, itu kayak gitu luka lambung. Nah, kemudian karena terlalu sering minum obat penetral asam lambung, maka pasien mah dalam jangka waktu yang lama akan kurang gizi dan kemudian timbul penyakit. Nah, nah ini adalah tentang fakta organ lambung. Jadi, organ lambung itu terbuat dari kolagen tipe 3 yang mempunyai mukosa dan fil-fil untuk sekresi enzim. Jadi, Allah itu luar biasa ya, Masya Allah, membuat eh, organ lambung gitu ya, dan bersifat anti asam. Padahal di dalam lambung kita tuh ada asam yang asam banget gitu, yang berfungsi untuk memecah makanan itu. Tetapi sebenarnya si dinding lambungnya itu kalau misalkan tidak luka oleh faktor eksternal, dia akan baik-baik aja gitu. Si asam lambung itu tidak menyakiti lambung gitu. Yang menyakiti lambung itu apa yang kita makan sebenarnya gitu.
Lambung didesain oleh Allah supaya tahan asam, dan jika pH lambung dikebiri atau dinetralkan, maka makanan tidak akan terpecah dengan sempurna, sehingga dalam jangka panjang tubuh pasien akan kurang gizi dan akan timbul penyakit degeneratif. Tuh. Nah, ini ya, eh, apa penyakit degeneratif itu seperti diabetes, kemudian hipertensi, kemudian stroke, osteoporosis, osteoartritis gitu dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul penyakit ini? Karena organ-organnya itu kelaparan gitu, tidak mendapatkan nutrisi atau makanan yang cukup. Tuh, misalkan orang sakit diabetes. Kenapa orang sakit diabetes? Karena si pankreasnya itu sudah kecapean. Sudah kecapean, dia mengeluarkan banyak sekali hormon insulin yang kita rangsang karena kita makan makanan yang bertinggi kalori dan gula gitu. Sehingga menyebabkan si pankreas itu harus mengeluarkan insulin dalam jumlah yang banyak. Ditambah makanan yang kita makan itu eh, nutrisinya kurang atau tidak kurang bagus lah, secara gizinya kurang bagus. Ditambah juga ketika dicerna di dalam lambung, pencernaan kitanya sudah tidak bagus, sehingga si sel-sel pankreas itu kurang makanan, gitu. Sehingga dia tidak bisa melakukan regenerasi. Gitu. Jadi selnya sakit gitu lah ya. Itu ke situ contohnya. Nah, kemudian kenapa misalkan si obat-obat penetral asam lambung itu atau air atau makanan-makanan yang pH tinggi yang menyebabkan asam lambung eh, menjadi netral, kenapa berbahaya atau dalam jangka waktu yang panjang kurang baik? Karena akan menyebabkan plak di dalam pembuluh-pembuluh darah kita atau di dalam tubuh kita. Jadi plak itu adalah kotoran-kotoran atau lemak yang menempel gitu. Jadi eh, misalkan kita makan kayak daging, kita makan nasi, kita makan tempe, tahu atau sayur dan lain sebagainya, tidak dicerna dengan baik, maka kebanyakan dari makanan yang kita makan akan menjadi sampah. Nah, sampah itu yang akan menempel di dalam organ-organ tubuh kita gitu. Termasuk juga ada makanan-makanan yang berpotensi besar menjadi plak, menjadi sampah, yaitu satu krimer nabati gitu. Krimer nabati eh, itu apa? Kayak krimer-krimer yang ada di dalam kopi saset gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan beli krimer, boleh dilihat itu krimer dairy atau non dairy gitu. Kalau 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 krimernya dairy itu kan dibuatnya dari lemak susu atau dari lemak hewani gitu, dari lemak sapi atau kambing ya, atau lemak-lemak hewani aja pokoknya. Tapi kalau misalkan lemak nabati itu dibuatnya dari kelapa sawit, itu dari minyak kelapa sawit yang sudah melalui proses hidrogenisasi gitu. Jadi si prosesnya itu udah pemanasan yang dalam suhu tinggi yang menyebabkan si minyak itu apa zat zat baik yang ada di minyak itu sudah rusak dan akhirnya itu tinggal sampahnya doang gitu. Ini juga termasuk margarin. Nah, ternyata kemarin-kemarin karena saya pikir ya daripada mau ceplok telur, misalkan daripada pakai minyak, mendingan pakai margarin sedikit lebih sehat gitu kan waktu itu berpikirnya gitu. Jadi saya pikir bahwa margarin itu lebih sehat daripada minyak minyak biasa gitu. Ternyata itu salah gitu teman-teman. Ternyata minyak itu masih jauh lebih baik daripada margarin karena margarin itu sudah diproses dari minyak, kemudian diproses lagi lewat pemanasan dengan suhu tinggi, maka dia menjadi padat gitu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya si margarin itu udah nggak ada apa-apanya gitu, hanya sekedar sampah aja gitu, yang hanya sekedar minyak yang sudah mengandung polimer gitu, polimer tinggi. Jadi sudah melalui pemanasan itu. Nah, kemudian lemak yang terpolimerisasi. Nah, ini juga akan menyebabkan plak di dalam pembuluh darah kita. Lemak terpolimerisasi itu seperti kalau kita masak sop ayam misalkan ya. Kita masak sop ayam.
eh, pertama kali masak udah mateng, nah itu masih bagus. Tetapi kalau misalkan kita panasin lagi terus berulang-ulang, maka si si apa si lemak itu, si minyak lemaknya itu sudah terpolimerisasi, sudah rusak gitu nutrisinya, sehingga yang ada yang tersisa itu tinggal sampahnya aja gitu. Terus kayak rendang gitu ya, atau sayur lodeh, kemudian apalagi ya, yang mengandung santan, yang mengandung daging itu kan kalau misalkan semakin lama dipanasin semakin enak gitu ya. Ternyata itu berbahaya gitu. Terus juga adalah makanan yang rendah protein. Gitu. Nah, itu potensi-potensi atau sumber-sumber plak yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, terus apa yang akan terjadi jika lambung kita bermasalah? Nutrisi sel menjadi tidak tersedia, kemudian sel menjadi kelaparan, kemudian fungsi organ menurun. Ya iyalah ya, kan kalau misalkan kita gitu, kita aja kalau misalkan kurang makan, lemes gitu, kita nggak bisa bekerja dengan efektif atau bekerja dengan tenaga yang beda dengan kalau kita lagi berenergi ya. Begitu juga dengan sel-sel tubuh yang ada di organ kita gitu. Jadi kalau misalkan dia kurang mendapatkan makanan yang cukup, maka fungsi organnya akan menurun. Kemudian dalam jangka waktu yang panjang, si organ tersebut akan mengalami kerusakan gitu. Nah, ini adalah contoh penyakit degeneratif tuh kayak GERD, hipertensi, stroke, diabetes, gagal ginjal, kemudian saraf kejepit, osteoporosis, kemudian osteoartritis, kepikunan, penuaan dini, dan lain sebagainya. Itu juga, nah ini tuh dinamakan penyakit-penyakit akibat sel tubuhnya kelaparan. Termasuk juga rambut rontok, misalkan ya, kayak saya ini apa mata minus, ya, atau gangguan mata dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi proses rangkaian makan kita itu kira-kira seperti ini teman-teman. Dari nasi, nah ini dari nasi, sepiring nasi atau sepiring makanan dan lauk pauknya yang kita makan, kemudian masuk ke dalam lambung kita, kemudian diproses. Nah, tetapi ketika pH asam lambungnya netral, maka kita akan berpotensi kurang gizi. Itu yaitu menurunnya konversi protein asam amino, kemudian lemak, minyak, trigliserid tidak terhidrolisis menjadi asam lemak atau si lemak atau minyak itu tidak dirubah, tidak bisa terubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian juga penurunan konversi karbohidrat glukosa. Nah, ini juga kualitas si glukosa yang dihasilkan dari nasi kita juga menjadi kurang. Nah, kurang berkualitasnya ini, nah ini yang akan berpengaruh terhadap sel-sel, sel ginjal, sel kulit, sel liver, sel tulang, sel jaringan, sel saraf, sel pankreas, kemudian sistem imun tubuh menjadi lemah. Dalam jangka panjang, nah kematian sel-sel ini atau tidak adanya regenerasi sel ini akan menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif yang tadi kita sebutkan di atas, gitu. Gitu. Jadi ketika kita memberi makan itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, kemudian di dalam lambung diproses menjadi glukosa, asam amino, lemak, ion dan lain-lain, kemudian dibawa oleh darah, kemudian dikirim ke masing-masing sel tubuh kita gitu. Ke masing-masing sel tubuh kita itu glukosa, asam amino, asam lemak dan ionnya dikirim ke mereka. Lalu kalau misalkan makanan kitanya berkualitas, maka sel tubuh kita mendapatkan makanan yang eh, bagus gitu ya. Gitu. Nah, jadi manusia yang sehat itu adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Ini pendapat dari foundernya Konsep Karnus, yaitu Pak Iwan Beni Purwowidodo. Nah, kemudian manusia yang sakit adalah manusia yang sekian triliun selnya kelaparan. Jadi, eh, kalau di dalam Konsep Karnus itu
Penyakit itu ada dua. Satu penyakit yang disebabkan karena sel-sel yang lapar, dan juga ada penyakit yang disebabkan karena sel-selnya error. Jadi, kalau penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang disebabkan karena selnya lapar. Jadi, sebenarnya kalau kita mau memperbaiki pola makan dengan awalnya memperbaiki eh, apa kualitas lambung kita gitu. Akarnya itu dari lambung ternyata gitu ya. Kalau misalkan kita mau memperbaiki lambung kita sehingga kualitas makanan kita menjadi bagus, maka penyakit degeneratif ini insya Allah akan sembuh gitu. Gitu kalau kata di konsep Karnus. Kemudian yang kedua adalah penyakit karena sel-selnya error, yaitu apa? Disebutnya penyakit sel abnormal seperti kanker, autoimun gitu ya, kista, miom dan lain sebagainya itu penyakit yang disebabkan karena sistem di dalam inti selnya itu memang sudah error. Jadi kalau yang tadi mah hanya karena mereka kekurangan makan gitu penyebabnya itu ada di luar selnya, tetapi kalau penyakit sel abnormal itu penyebab si si eh, penyebab sakitnya itu sudah mencapai ke inti selnya gitu. Jadi si inti selnya itu udah kena ya. Jadi DNA-nya itu udah salah menerima informasi dan memproses informasi yang dikirimkan oleh tubuh gitu. Itu. Jadi manusia yang sakit adalah manusia yang sekian triliun selnya kelaparan. Nah, salah satu nutrisi yang berbentuk polimer dalam darah adalah lemak atau trigliserid. Dan jika tubuh gagal memecahnya, maka lahirlah plak dan penyakit. Nah, ini yang sering nih, plak-plak itu yang sering nempel, yang populer mah kayak fatty liver gitu ya, lemak yang menempel di dalam liver, terus juga yang menyebabkan stroke karena plak-plak yang menempel di dalam pembuluh darah yang menyebabkan darah kita sirkulasinya menjadi terhambat. Kemudian plak-plak yang menempel di jantung kita, di organ jantung kita yang menyebabkan pompa darahnya itu tidak maksimal gitu. Dan lain sebagainya ini adalah hasil dari tidak terpecahnya lemak atau trigliserid gitu. Nah, kegagalan Kegagalan pemecahan ini menyebabkan plak. Minyak atau lemak adalah salah satu zat gizi dan sumber energi besar. Sel tubuh hanya bisa mengolah dalam bentuk asam lemak. Jadi, si tubuh itu hanya mau menerima asam lemaknya aja gitu, bukan lemaknya berisi lemaknya dia mau makan gitu. Jadi, nah darah mentransport lemak dan kolesterol dalam bentuk utuh atau polimer. Jika lambung luka dan tidak direkonstruksi, jadi kalau misalkan kita sudah punya luka lambung, kemudian hanya dinetralkan aja oleh obat-obat penetral asam lambung, maka pemecahan protein akan terhambat dan tidak akan ada enzim lipase. Nah, kemudian lemak dari krimer, margarin, dan terpolimerisasi yang tadi ya, yang terpanaskan berulang-ulang itu akan gagal dipecah oleh sel. Jadi akan gagal dipecah oleh lambung, ini maaf. Jadi kegagalan pemecahan akan lahir plak dan berbagai gangguan metabolik. Nah gitu, jadi kenapa krimer nabati itu jelek, kenapa margarin itu jelek, dan makanan yang mengandung lemak dipanaskan berulang-ulang itu jelek karena tidak bisa dipecah gitu. Dan nantinya hanya akan menjadi plak atau sampah di dalam tubuh kita. Tuh. Nah, kemudian, nah ini. Jadi ini ini gambar pembuluh darah ya teman-teman. Ini sel-sel atau sel-sel darah yang di dalamnya itu ada makanan-makanan dan nutrisi-nutrisi yang siap diangkut untuk organ-organ sel-sel organ tubuh kita. Nah, ini di pinggirnya tuh ada lemak, ada plak-plak yang menempel. Nah, plak-plak yang menempel ini kayak gini nih bisa menghambat si sirkulasi darah itu gitu ya. Jadi nggak lancar. Nah, kemudian ini lemak. Nah, ini adalah nah, ini adalah lemak di dalam tubuh kita nih. Lemak di dalam tubuh kita, kemudian
teroksidasi oleh oksigen atau terpapar oleh oksigen, maka di dalam tubuh itu akan menjadi arteroklerosis. Nanti di searching sendiri apa artinya ya. Artinya intinya ini tuh penumpukan lemak nih yang akan menyebabkan hipertensi, stroke, kemudian PJOK, kemudian problem pada ginjal. Nah, ini yang terjadi sama suami saya. Jadi eh, apa yang saya pertanyaan saya dari beberapa puluh tahun yang lalu tentang penyakit suami saya itu terjawab setelah mengikuti seminar ini gitu. Jadi problem ginjalnya itu memang awalnya dari trigliserid yang eh, selalu di atas normal yang menyebabkan plak-plak di dalam pembuluh darahnya. Nah, sehingga si ginjal itu menjadi kelelahan untuk menyaring. Kan ginjal itu fungsinya untuk menyaring ya. Menjadi kelelahan untuk menyaring si sampah-sampah atau kotoran-kotoran makanan. Dan ujungnya itu, awalnya itu suami saya juga sebelum gagal ginjal itu, awalnya si saringan ginjalnya itu bocor gitu. Jadi teman-teman, awalnya itu dari waktu masih stadium 1 itu yang gangguannya itu pada kelenjar penyaringannya, jadi bocor gitu. Jadi di dalam air kencingnya itu ada protein yang harusnya si protein itu kan masuk ke dalam darah untuk diproses, untuk disebar, untuk menjadi makanan sel-sel tubuh kita. Tetapi karena ginjalnya bocor, itu akhirnya si protein itu masuk ke air kencing, itu kebuang gitu. Jadi kebayangkan ya, maksudnya si kalau misalkan sudah ada kerusakan di dalam ginjal, jadi rugi banget si sumber nutrisi itu kebuang, jadi menyebabkan sel-sel menjadi kelaparan, ketambah si organ itu sendiri semakin lelah gitu untuk bekerja kayak gitu. Itu yang kalau pengalaman saya karena riwayatnya itu gangguan ginjal. Kemudian stroke karena si plak-plak yang tadi ya yang menghambat peredaran darah. Kemudian juga apa si plak ini bisa menutup reseptor insulin atau menghalangi si pankreas kita tuh jadi budak gitu. Jadi kalau misalkan kita makan makanan yang tinggi gula, kemudian juga tinggi kalori, tinggi karbohidratnya banyak gitu ya, terlalu kebanyakan, maka si pankreas ini dengan otomatis akan mengeluarkan hormon insulin. Tuh. Nah, jika si pankreas ini tertutup lemak, dia dia bisa budak gitu, yang menyebabkan si glukosa ini tidak dapat dicerna oleh insulin itu, gitu ya. Ini yang menyebabkan kemudian penyakit diabetes, tuh, atau kerusakan kerusakan dari pankreas. Gejalanya ya seperti itu ya. Kalau misalkan diabetes mah lemes, terus berat badannya menurun drastis dan lain sebagainya. Dan dari diabetes ini juga ternyata bisa menyebabkan sakit ginjal gitu akhirnya. Jadi ketika suami saya cuci darah itu teman-temannya yang di satu kamar itu penyebabnya lain-lain. Ada yang dari hipertensi, ada yang dari diabetes gitu si gagal ginjal ini. Nah, kemudian lemak yang teroksidasi oleh oksigen juga bisa menyebabkan radikal bebas gitu. Nah, radikal bebas ini menyebabkan muncul keton radikal, kemudian menembus dinding sel. Jadi kalau misalkan kita balik lagi nih ke sini, maaf. Nah ya, yang ada sel. Nah ini ya, ini adalah sel tubuh kita. Nah ini ada intinya nih di sini. Jadi si radikal bebas ini menembus ke sini nih, menembus ke sini dan masuk ke dalam inti sel, masuk ke dalam DNA dan RNA. Nah, dan itu akan merusak sistem DNA itu sendiri. Jadi kalau misalkan komputer mah gitu. Jadi ada virus masuk sehingga ketika kita mengintrusi mengintrusi eh, menyuruh menyuruh si komputer itu mengetik apa gitu ya, menghasilkan apa, membuat desain apa, diterima karena error di dalamnya akhirnya dia memproses apa menjadi apa gitu. Yaitu kayak muncul miom, muncul kista gitu atau muncul tumor, kemudian atau
apa penyakit-penyakit kanker yang lainnya gitu. Jadi karena disebabkan ada radikal bebas yang merusak inti sel tersebut. Nah, ini contohnya sel abnormal itu tumor, kista, kanker, autoimun dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena radikal bebas. Tuh. Nah, jadi kalau ini saya ambil dari seminar kemarin, yaitu tentang konsep Karnus. Di dalam konsep Karnus, dalam mengobati suatu penyakit, yang satu, yang pertama diperbaiki adalah metabolisme tubuh. Jadi metabolismenya dulu yang harus diperbaiki, yaitu dengan memperbaiki lambung gitu. Jadi ada semacam sereal yang eh, isinya itu adalah kolagen yang sama dengan kolagen yang ada di dalam lapisan dinding lambung kita. Cuman kalau di dalam lambung dinding kita mah kolagennya alami gitu ya, yang bawaan dari lahir yang dikasih sama Allah. Kalau ini mah kolagennya terbuat dari tulang sapi. Kemudian juga hindari obat atau minuman penetral asam lambung gitu. Nah, kemudian pastikan nutrisi sel tersedia dengan cara makannya yang banyak lauk dan bervariasi. Kemudian, lindungi nutrisi sel yang diangkut oleh darah dari resiko oksidasi dengan ikatan kompleks dan antioksidan. Jadi kalau mereka punya produk yang namanya teh alga tea gitu. Nah, kalau kita melindungi nutrisi sel yang diangkut dalam darah dari resiko oksidasi itu bisa dengan sayuran gitu. Makanya kenapa harus makan banyak lauk dan bervariasi dan sayuran ini sangat penting. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi hanya makanan manusia. Makanan yang bukan untuk manusia tidak boleh dikonsumsi. Nanti ada makanan yang bukan bukan makanan manusia tuh yang kayak tadi, yang kayak krimer nabati, margarin, terus makanan-makanan yang mengandung pewarna, kemudian perasa sintetik, bahan-bahan sintetik, pengawet dan lain sebagainya. Itu adalah makan makanan yang bukan untuk manusia. Jadi makanan yang untuk manusia itu hanya makanan real food gitu. Jadi bukan junk food, makanan olahan bukan. Kemudian, nah ini yang ketiga, hindari makanan yang dimodifikasi. Makanan yang dimodifikasi itu yang tadi ya kayak jajanan-jajanan, teman-teman, atau kayak makanan-makanan olahan, maaf ya kayak sosis, bakso dan lain mie dan lain sebagainya. Kemudian juga apa kue-kue, roti-roti gitu. Kemudian yang keempat, bahan bakar lemak yang menumpuk dalam darah menjadi energi. Nah, kalau ini lewat olahraga kayak gitu ya. Kalau mereka juga punya produk yang untuk membuat membakar lemak menjadi energi. Kemudian juga ya ini banyak bersyukur, berpikir positif, mental health gitu ya, memperbaiki mental health kita, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah gitu supaya hati kita selalu dalam keadaan yang tenang. Yang kemudian yang keenam yang paling kurang dari kita itu adalah berjemur. Jadi rata-rata kita itu kurang asupan vitamin D dari sinar matahari gitu. Sementara sinar UV pun punya fungsi yang spesifik ternyata untuk metabolisme tubuh kita itu, teman-teman. Jadi disarankan itu berjemur dari jam 10 sampai jam 1 siang. Katanya gitu. Itu adalah jam-jam yang paling bagus untuk mendapatkan sinar UV dari sinar matahari. Gitu. Nah, kemudian, nah ini ada penjelasan sedikit tentang orang perjalanan orang yang sakit karena diabetes. Awalnya, pankreas kita itu sehat. Pankreas kita bekerja dengan santai dan happy. Cirinya apa? Badannya fit. Jadi seger gitu, badannya ngerasa enak. Kemudian trigliseridnya normal, kolesterol normal, kalaupun kita makan banyak tetap oke gitu karena metabolismenya bekerja dengan baik, gula darah juga normal, tensi normal. Ini ciri-cirinya bahwa pankreas kita masih dalam keadaan yang sehat. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri pankreasnya ketika sudah mulai capek. Jadi si pankreasnya karena kita makan yang tadi ya kayak makan banyak gula, makan banyak yang manis-manis, terlalu banyak makan yang berkarbo tinggi gitu, kurang seimbang. Si pankreas ini jadi dipaksa lembur karena kan dia harus mengeluarkan hormon insulin dalam jumlah yang banyak.
gitu. Jadi ciri-cirinya itu badan kurang fit, mulai nih trigliserid naik, kolesterol juga naik, kemudian asam urat naik, tetapi gula darah tetap masih normal karena si pankreas masih mengeluarkan insulin dalam jumlah yang cukup, walaupun si pankreasnya ini untuk mengeluarkannya itu butuh energi atau butuh effort yang tinggi gitu. Tetapi tensi mulai nih kadang-kadang tinggi, kadang-kadang normal gitu. Nah, kemudian ini eh, ada ciri-ciri pankreasnya sudah pensiun dini karena dari sehat kemudian dipaksa untuk terus kerja keras dan kerja lembur, akhirnya dia eh, apa pensiun dini, udah kecapean banget gitu ya, udah mulai di kadang-kadang dia mau mengeluarkan insulin, kadang-kadang enggak gitu. Ciri-cirinya badannya kurus, mulai berat badannya menyusut gitu. Kemudian trigliserid, asam urat, kolesterolnya serentak naik. Kemudian gula darah juga sudah mulai di atas normal. Kemudian harus minum obat untuk menurunkan kadar gula darah. Karena kan si pankreasnya sudah tidak mengeluarkan insulin dalam jumlah yang cukup. Jadi mulai makanan serba bingung. Mau makan ini takut salah, mau makan itu takut salah. Bingung, mau makan banyak, takut gulanya apa melonjak gitu ya, nggak makan juga si tubuh butuh nutrisi, mulai serba kebingungan. Ini ciri-ciri bahwa pankreasnya sudah mulai pensiun. Nah, kemudian yang tadi kan pensiun, tetapi dia masih mengeluarkan hormon insulin, artinya masih bekerja walaupun sekali-kali. Nah, kemudian dikasih obat kan, dikasih obat apa dikasih obat diabetes gitu ya. Kemudian ini level selanjutnya itu pankreasnya kerja rodi, ya udah mau pensiun dini tapi dipaksa terus. Nah, ini dipaksa ada memang ada obat yang kalau orang sakit diabetes itu ada salah satu obat yang kerjanya itu untuk menghambat liver gitu. Untuk memaksa kerja si pankreas tetap mengeluarkan hormon insulin juga gitu. Nah, kalau yang tadi kolesterolnya juga tinggi, kemudian dia sudah mulai diet karbo, terus karena dia minum obat, maka gula gula darahnya tetap masih terkontrol gitu. Nah, kemudian pankreas yang setengah mati itu tuh gula darahnya semakin tidak terkendali. Nah, mulai ada komplikasi dari diabetes itu. Tadi kan pankreasnya rusak. Kemudian menjalar ke ginjal yang rusak. Kemudian ke pembuluh darah juga rusak gitu. Mulai komplikasi ke jantung gitu ya. Itu ciri-ciri pankreas yang setengah mati. Nah, kemudian kalau pankreas sudah benar-benar tidak berfungsi, kalau misalkan di ginjal mah yang kayak suami saya cuci darah gitu ya, itu karena organ ginjalnya memang udah sama sekali tidak berfungsi. Nah, ini kalau pankreas sama sekali sudah tidak berfungsi, maka pasien akan tergantung kepada suntik insulin gitu. Nah, ini saya juga punya teman ya, punya teman masih muda, masih di bawah saya umurnya, tetapi setiap habis makan dia harus selalu disuntik insulin karena si apa si pankreasnya memang sama sekali sudah tidak berfungsi gitu. Nah, saya juga kedua mertua saya, almarhum ayah mertua saya, kemudian ibu mertua saya sekarang masih ada yang sudah puluhan tahun hidup dengan diabetes gitu. Nah, ini kalau kondisinya ibu mertua saya mah masih di level minum obat gitu. Dengan obat masih terkontrol gula darahnya. Jadi belum sampai ke suntik insulin itu alhamdulillah. Nah, ini ada lagi satu lagi teman saya, dia mah sudah sampai udah nggak bisa pakai obat lagi, jadi udah harus disuntik pakai insulin gitu. Gitu. Nah, ini sangat ini ya teman-teman sangat miris dengan kondisi sekarang. Saya tuh aduh khawatir sekali dengan anak-anak, terutama anak-anak. Coba kita lihat ya di sekitar jajanan-jajanan atau warung-warung yang ada di sekitar sekolah anak-anak kita. Es teh gitu ya, punten. Terus minuman-minuman yang ada di supermarket, minuman-minuman kayak eh, teh-teh botol itu kan, teh-teh apa berbagai macam merek kan itu tuh
isinya tinggi gula dan anak-anak kita itu sangat suka gitu. Anak-anak itu sangat suka kalau saya lihat di dekat rumah saya kan ada SD itu anak-anak kalau jajan ke supermarket tuh pasti belinya teh yang ada di botol plastik itu gitu. Nah, terus apalagi sekarang kita lagi banjir es krim yang murah gitu. Dengan es krim yang murah, tempatnya enak dan bagus dan konternya ada di mana-mana gitu. 10.000 udah dapat es krim yang enak itu, masya Allah saya bingung itu apa gitu isinya gitu ya kalau bukan 100% gula. Ih, ngeri banget gitu. Nah, ini yang benar-benar kita sebagai orang tua menjadi tingkat kewaspadaan kita menjadi harus tinggi dalam mengawasi konsumsi anak-anak kita. Gitu, karena ternyata pasien diabetes itu di Indonesia itu udah melonjak banget gitu. Dan kita nggak bisa ngandelin pemerintah gitu dalam melindungi konsumsi warga masyarakatnya karena ternyata yang berbahaya pun mendapatkan izin gitu. Itu akhirnya kita hanya bisa menjaga diri kita dan keluarga kita masing-masing dengan menambah wawasan kita tentang ilmu nutrisi dan gizi gitu. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah sakit, tentunya kita berobat. Kemudian berobatnya itu kalau saya suami gitu ya, karena kan sekarang sudah menjadi pasien post transplantasi gitu. Jadi saya tidak hanya mengobati lewat medis aja gitu. Tetapi secara holistik tuh ada terapi fisik dan juga psikoterapi. Jadi minum obatnya tetap karena harus minum obat selama seumur hidup. Jadi pasien-pasien post transplantasi itu akan minum obat seumur hidup, minum imunosupresan. Dan obat imunosupresan itu teman-teman itu tuh merangsang asam lambung. Itu tuh akan pengaruh kepada kondisi lambungnya ternyata. Jadi kalau udah sakit mah gitu ya, sekalipun sehat, terus minum obat, tetap si obat itu menahan di satu sisi, tetapi dia memunculkan di sisi yang lain gitu. Kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa berobat dari satu sisi aja gitu. Kita harus harus secara holistik karena kan manusia itu multidimensi ya. Jadi ketika manusia sakit, maka obatnya pun kalau kalau saya punya prinsip, maka obatnya pun harus multidimensi. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan obat aja, obat medis gitu. Jadi eh, belajar tentang manajemen stres juga gitu. Terus mendekatkan diri kepada Allah mah itu udah pasti kayak gitu ya. Terus eh, apa ada terapi fisik juga kayak akupuntur misalkan ya atau terapi-terapi fisik yang lain kayak gitu. Nah, ini kayak gitu. Nah, ini tentang makanan. Jadi, makanan itu ada yang fungsional dan yang tidak fungsional. Itu makanan yang fungsional itu memang makanan itu yang berguna untuk tubuh kita. Yang akan zat-zat atau nutrisinya itu yang akan sampai kepada sel-sel tubuh kita sehingga sel-sel tersebut mendapat makanan gitu. Itu makanan yang fungsional. Kalau makanan yang non-fungsional adalah makanan yang hanya memenuhi selera lidah kita, hanya membuat si perut kita menjadi kenyang dan tidak lapar, tetapi belum tentu sampai kepada sel-sel tubuh kita atau mencukupi sel-sel tubuh kita yang lain. Di gini contohnya, misalkan soto, atau kita bikin gado-gado, atau kita bikin seafood atau rendang dan lain sebagainya. Kalau makanan fungsional itu, maka kita akan memilih bahan-bahannya. Misalkan kalau saya sayuran, misalkan gado-gado, saya pilih sayurannya yang tidak pakai pestisida, misalkan ya, atau organik. Dan saya juga disarankan untuk memilih sayuran yang ditanam langsung di tanah. Kan kalau sekarang mah banyak sayuran organik, tetapi menanamnya itu di plastik yang hidroponik itu. Nah, kalau saya yang disarankannya itu adalah sayuran organik yang ditanam di atas tanah gitu. Jadi dia masih mendapatkan sumber si tumbuhannya itu masih mendapatkan zat-zat dari dalam tanah secara alami gitu. Itu kalau ada. Kalau misalkan tidak ada,
ya pilih sayuran terus cuci bersih supaya si pestisidanya itu larut gitu atau kebuang. Nah, kemudian cara pengolahannya itu benar. Jadi cara mengolah yang benar kayak misalkan yang tadi ya kita masak rendang, terus kan kita masak 1 kali. Nah, nanti yang kalau kita panasin yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu nutrisinya sudah rusak. Jadi kalau saya tuh misalkan masak rendang 1 kali, nah terus saya bagi-bagi untuk makan besok, misalkan untuk nanti itu saya udah pisahin, saya simpen di freezer. Untuk yang sekarang saya pisahin. Jadi nanti ketika memanas pun apa kita panasin pun kita hanya memanaskannya 1 kali gitu. Termasuk kalau misalkan minyak untuk menggoreng. Nah, minyak yang untuk digoreng itu tidak lebih dari 3 kali. Kalau sudah 3 kali itu minyaknya dibuang gitu ya. Kemudian ada penyajiannya yang khusus, penyajiannya yang benar, dan takarannya juga sesuai. Jadi kalau suami saya misalkan dengan kondisi hypertrigliserid hanya boleh makan satu porsinya itu nasinya misalkan 100 gram atau setengahnya dari porsi nasi saya kayak gitu. Jadi dengan takaran-takaran yang khusus. Terus kalau misalkan makan 1 piring itu kalau saya biasanya dibagi 3, 1/3 karbohidrat, 1/3-nya sayurannya, 1/3-nya baru lauk 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 pauknya gitu. Nah, kemudian kalau makanan non fungsional itu ya bahannya yang biasa, kemudian cara mengolahnya juga yang tadi ya kita tidak memperhatikan cara pengolahan, kemudian takaran juga takaran yang kalau kita lagi enak makan ya udah makan aja terus kayak gitu. Yang itu ciri dari makanan non fungsional. Nah, gitu. Nah, ini eh makanan fungsional adalah makanan yang memberi manfaat kesehatan melampaui nilai gizinya gitu. Kemudian makanan non fungsional adalah makanan fungsional juga dikenal manfaatnya dan mengoptimalkan kesehatan tubuh dan menurunkan resiko terserang penyakit. Jadi, gitu teman-teman, sebenarnya tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau bisa melindungi dirinya sendiri dari penyakit dan juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri ketika sakit. Yaitu lewat apa? Lewat makanan gitu. Gitu. Kalau sistem metabolisme di dalam tubuh kitanya juga bagus gitu ya. Jadi nah ini adalah eh, contoh-contoh makanan yang bukan makanan manusia. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman belanja beli apa bahan bumbu atau apa yang ada di supermarket, baca komposisinya. Jika ada tulisan perasa sintetik, pewarna sintetik, pengawet dan lain-lain itu jangan dibeli. Jadi kalau saya sekarang ke supermarket jadi rajin ngelihat komposisinya apa, terutama yang ciki-ciki itu ya, itu saya perhatiin benar ini apa gitu kandungannya. Termasuk juga bumbu dapur. Bumbu dapur nih teman-teman, eh kaldu-kaldu gitu ya, kaldu apa penyedap rasa. Jadi kalau dulu saya meninggalkan MSG, meninggalkan pecin gitu ya dan memilih penyedap rasa adalah ada beberapa penyedap rasa yang saya pikir itu adalah lebih sehat gitu. Jadi udah aja MSG tadi dibuang. Ternyata dibandingkan ya, penyedap rasa itu kalau dibandingkan dengan yang sudah berupa kaldu-kaldu bubuk itu ternyata masih lebih sehat MSG gitu. Kenapa? Karena dari proses pembuatannya. Dan kalau misalkan kita baca di komposisinya penyedap-penyedap rasa itu pasti ada tulisan perasa sintetis. Nah, kenapa nggak boleh? Karena ada tulisan perasa sintetis. Ada sintetisnya, ada bahan sintetisnya. Nah, itu yang menyebabkan nanti dalam jangka panjang akan menimbulkan plak di dalam tubuh kita. Tuh, jadi akhirnya saya sekarang kembali kepada kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau penyedap rasa itu kalau lagi pengen pakai penyedap rasa saya pakai MSG. Tetapi kalau yang alami itu garam, gula atau tomat katanya itu adalah penyedap rasa alami. Tapi saya juga ada, jadi saya nyari lagi ada namanya penyedap rasa yang kaldu itu kaldu jamur. Itu saya baca di situ terdapat
perasa natural. Nah, jadi kalau misalkan perasanya natural baru kalau saya pakai itu pun sudah saya kurangi kadarnya gitu ya. Jadi gitu. Ya, ini makan minuman yang mengandung non-dairy creamer atau krim nabati. Kemudian ini maaf bukan mentega ya, ini saya tulis margarin. Ini saya salah tulis margarin. Kemudian margarin, kemudian minyak nabati yang terhidrogenasi, kemudian antioksidan tipe TBHQ, terus pewarna makanan sintetis dan lain-lain. Bedanya mentega dan margarin, apa mentega itu nama lain dari butter. Nah, kalau butter mah masih boleh katanya teman-teman. Kenapa margarin nggak boleh? Karena margarin itu terbuat dari minyak nabati, minyak kelapa sawit. Yang sudah tadi yang saya jelaskan, dia sudah melalui proses pemanasan yang menjadi padat itu dengan suhu yang tinggi. Jadi itu udah tinggal plaknya aja gitu, udah tinggal lemaknya lemak trans doang. Nah, tapi kalau mentega atau butter itu dibuatnya itu dari lemak hewani. Nah, ini masih diperbolehkan karena masih mengandung nilai-nilai gizi dan nutrisi. Gitu beda ya, yang satu mah dari lemak nabati, yang satu lagi dari lemak hewani. Gitu. Gitu. Nah, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 68, Allah juga sudah menjelaskan kepada kita. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kadang-kadang gitu, saya menganggap selama itu halal, oke, gitu ya. Selama itu halal, nggak apa-apa, gitu. Akhirnya tidak memperhatikan unsur toyibnya, tidak memperhatikan unsur baiknya. Yang mana sih yang baik dan mana yang enggak gitu. Nah, kemudian di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 80 Allah berfirman, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari juga, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri gitu, asalkan metabolismenya baik dan kitanya disiplin menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Gitu. Nah, secara konsep ilmiahnya itu yang tadi konsep ilahiyah ya, secara konsep ilmiahnya dari sejak abad kelima sebelum Masehi, seorang filsuf Hippocrates sudah mengatakan bahwa makanan kita adalah obat dan obat adalah makanan kita. Kemudian dari Thomas Alva Edison, dokter di masa depan tidak akan merawat pasien dengan obat, tetapi akan mengobati dan mencegah penyakit dengan nutrisi. Nah, ini terbukti sekarang ya teman-teman. Jadi mencegah penyakit dengan nutrisi atau mengobati penyakit dengan nutrisi itu kan konsepnya memperbaiki sel-sel tubuh kita dan sel-sel itu yang akan mengobati dirinya sendiri, mengobati organ yang sakit itu sendiri. Dulu sebelum adanya teknologi stem cell, setiap saya bukan hanya membawa suami ya, saya juga selalu rutin menemani ibu dan bapak mertua saya untuk berobat. Even itu dokter eh, apa apa sih dokter spesialis penyakit dalam endokrin, spesialis endokrin. Saya bertanya, dok, sebenarnya kalau diabetes itu bisa sembuh atau enggak? Enggak. Selalu jawabnya gitu. Dari beberapa dokter yang dulu saya tanya, enggak bisa katanya karena itu pankreasnya udah rusak. Eh, yang kita lakukan adalah menahan supaya stadiumnya tidak bertambah kata. Jadi hanya mempertahankan supaya stadiumnya tidak bertambah. Itu dulu gitu ya. Ternyata setelah ada teknologi stem cell, itu konsepnya berubah lagi tuh di dunia kedokteran juga teman-teman bahwa diabetes itu bisa disembuhkan dengan stem cell dan sudah terbukti banyak yang sembuh dengan terapi stem cell gitu. Jadi dengan eh, jadi prosesnya tuh ada sel punca yang dari tulang belakang atau dari apa gitu diambil, kemudian dikembangbiakan sel itu menjadi jutaan, menjadi miliaran gitu di suatu laboratorium, lalu disimpan. Ketika sudah matang, sel itu akan disuntikan kembali ke dalam tubuh pasien yang sakit gitu dan itu sudah terbukti sembuh. Dan sekarang di rumah sakit besar itu kayak di RSCM sudah ada.
Sudah ada divisi khususnya, klinik khususnya, khusus klinik stem cell gitu. Jadi udah banyak yang sembuh. Jadi berubah ya ternyata gitu si konsep yang dulu yang katanya nggak bisa sembuh, tapi sekarang sudah bisa sembuh yaitu dengan terapi stem cell. Cuman kalau terapi stem cell itu kan intervensinya mengambil sel kemudian dimasukkan lagi. Nah, kita gitu ya, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kalau makanan kita baik, itu sel-sel tubuh yang sehat itu bisa mengobati diri kita sendiri gitu. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Kalau misalkan makanan itu adalah obat gitu. Gitu. Nah, penyebab penyakit diabetes, apakah faktor turunan, radikal bebas, dan obesitas? Yaitu yang orang yang hidupnya dengan beresiko tinggi, suka begadang, merokok, minum minuman keras, ketergantungan apa obat-obatan terlarang, kemudian makan yang berlebihan, kurang gerak, menyebabkan resisten insulin, kemudian menyebabkan penyakit diabetes. Nah, ini penyebab penyakit sel abnormal yaitu disebabkan karena ada perubahan sel DNA atau RNA yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak normal sehingga berakibat menimbulkan penyakit tumor, kanker, endometriosis, kista, miom, keloid, lupus, autoimun dan lain-lain gitu. Nah, ini eh, yang sel abnormal tadi disebabkan karena radikal bebas. Radikal bebas itu dari mana aja sih? Dari tembakan elektron bisa. Kayak kita kalau misalkan di ronsen itu kan ada tembakan sinar X, kemudian sinar UV. Terus kalau kita periksa MRI, misalkan kita kan minum cairan yang namanya cairan kontras. Nah, itu. Nah, si cairan itu dan sistem apanya sih radiasinya, radiasi dari alatnya itu lumayan tinggi. Kemudian juga dari logam berat valensi tinggi. Sebagian ini ada ion Hg, ion Cu, Ar, dan lain-lain yang terdapat pada kosmetik, pewarna makanan, dan perasa sintetik. Nah, ini kenapa pinter-pinter kita memilih bahan bumbu atau makanan yang tidak mengandung perasa sintetik ini karena bisa menyebabkan radikal bebas di dalam tubuh. Kemudian juga dari polusi asap, dari knalpot, polusi pabrik, obat hama, pestisida, dan lain sebagainya bisa menyebabkan radikal bebas. Jadi tubuh kita ini sebenarnya kan dikepung ya dari mana-mana, tapi Masya Allah, Allah sudah memberikan satu sistem di dalam tubuh kita yang bisa menangkal itu semua. Maka tugas kita itu hanya satu, menjaga sistem itu tidak rusak atau sistem itu tidak terpotong gitu. Jadi metabolisme tubuh kita tetap berjalan dengan baik. Nah, ini sel adalah makhluk terkecil penyusun tubuh manusia dan manusia yang sehat adalah manifestasi dari sel yang sehat. Sel yang sehat akan tercipta apabila makanannya tercukupi. Gitu. Nih, karena lauk pauk itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel, nah ini ada lauk pauk yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit. Satu, tidak dimasak dengan menggunakan krimer dan margarin. Kemudian tidak mengalami pembentukan polimer pada asam lemak. Nah, ini biasanya polimer ini terjadi kalau kita ngegoreng minyaknya itu yang udah dipakai 3 kali ke atas gitu. Kemudian masakan yang sering dipanasi sehingga terbentuk rasa enak, rendang, lodeh, gudeg, dan lain-lain. Kemudian setiap mengolah lauk yang kaya kolesterol dan trigliserid, pastikan mengandung komponen katalisnya. Jadi mengandung komponen katalisnya tuh mengandung ada penawarnya gitu, Bu. Bu, misalkan kita makan daging merah, pastikan bahwa kita juga makan sayur. Jadi si sayur itu yang akan apa menetralkan si kolesterol yang ada di dalam daging merah gitu. Jadi terus gini, pengolahan telur tidak boleh dicampur antara kuning dan putihnya pada saat mentah. Jadi kalau dulu kan saya senang sekali ya itu telur dadar. Jadi dikocok, dikasih bawang, kasih segala macem. Aduh enak banget gitu ya. Ternyata itu salah nih ibu-ibu. Nanti saya jelaskan. Kemudian
Setiap mengkonsumsi minyak, pastikan tersedia protein dan lauk yang cukup. Jadi seimbang gitu. Seimbang antara eh, apa komposisi-komposisi makanannya. Kemudian, konsumsi sayur yang kaya fitosterol seperti brokoli, bawang merah, kedelai, dan lain-lain. Nanti di searching aja makanan atau sayuran yang mengandung fitosterol tinggi. Jadi fitosterol itu adalah zat yang bisa mengikat si kolesterol itu supaya tidak berlebihan gitu. Jadi semacam penawarnya itu yang tadi semacam katalisnya kalau kita makan makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi. Itu. Nah, ini pitosterol adalah sterol yang terdapat dari tanaman. Senyawa ini mempunyai efek positif dalam tubuh, bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dari lauk hewani yang mengeluarkan kolesterol. Pitosterol akan dimetabolisme di liver menjadi empedu dan tidak dapat digunakan oleh tubuh sebagai hormon. Jadi manfaatnya banyak sekali, nanti boleh di searching-searching aja. Nah, ini tentang telur ya, ibu-ibu, karena protein yang paling simpel, yang paling sering kita makan yaitu adalah telur. Jadi telur itu, kuning telur itu kaya sekali akan protein, kaya kolesterol, trigliserid, mengandung vitamin dan hormon, kemudian mengandung katalis untuk mencegah kolesterol trigliserid pada saat dikonsumsi tubuh manusia. Katalis ini namanya biotin. Jadi di dalam kuning telur itu ada zat yang namanya biotin atau proteinnya itu namanya biotin yang ada di kuning telur itu. Nah, si biotin ini punya katalis atau berfungsi juga sebagai katalis untuk mengikat, mencegah kolesterol dan trigliserid gitu. Dan si kuning telur bisa dikonsumsi secara mentah. Nah, bedanya dengan putihnya, putih telur itu mengandung protein yang jenisnya albumin. Di dalam albumin itu ada yang namanya zat bernama avidin. Dia mempunyai senyawa glikoprotein yang berfungsi sebagai antimikroba dan sistem imun pada telur. Dia tidak bisa dimakan secara mentah. Jadi kalau yang kuning bisa mentah, yang putih nggak bisa. Kenapa? Karena yang putih itu punya namanya alvidin yang berfungsi sebagai antibodi di dalam telur. Jadi kalau misalkan si telur itu ada serangan, ada virus, maka yang akan membunuh virus itu adalah si alvidin ini, gitu ya. Tetapi kenapa nggak boleh dikocok barengan dalam keadaan mentah? Karena si avidin ini nanti bisa mengikat biotin gitu. Kita kan butuh nih biotin dari kuning telur, kita butuh protein dari kuning telur. Tetapi kalau misalkan kita memasaknya dengan cara dikocok dalam keadaan mentah lalu didadar, maka si kuning telur yang berguna ini menjadi tidak berguna, akhirnya menjadi sampah. Karena apa? Karena diikat tadi oleh si avidin tadi. Gitu. Jadi kalau memasak telur yang terbaik itu dengan cara diceplok ataupun direbus atau dikukus. Jadi antara yang putih dan yang kuningnya itu nggak boleh bercampur dalam keadaan mentah. Tuh. Atau kalau misalkan mau ngedadar, putihnya dulu dimatengin, setengah mateng, baru masukin kuningnya, baru dikocok gitu. Jadi sama sekali nggak boleh dalam keadaan mentah dikocoknya atau dicampurnya gitu. Nah, ini yang harus kita hindari kayak kalau kita jajan di luaran, kalau yang dikocok itu kan kayak martabak, kemudian martabak telur, roti, kue gitu. Kalau eh, makanan-makanan yang mengandung telur putih dan telur kuning yang dikocok dalam keadaan mentah gitu. Itu tidak boleh gitu. Nah, karena apabila dikonsumsi akan menyebabkan ya tadi diabetes, hipertensi, stunting, problem kesehatan lainnya. Karena apa? Karena telur yang tadi telur dadar lah contohnya yang kita makan itu pertama si biotinnya udah nggak ada gitu ya, udah diikat sama si avidin tadi, yang ada itu tinggal kolesterol sama trigliseridnya doang gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu nantinya ya cuman sampahnya doang gitu yang kita dapat gitu. Nah, ini kenapa margarin dan krimer nabati itu nggak boleh? Nah, ini dijelaskan bahwa
Margarin dan non-dairy creamer itu terbuat dari minyak nabati yang diproses dengan teknologi hidrogenasi. Teknologi hidrogenasi bekerja dengan menambahkan atom hidrogen pada ikatan rangkap pada asam lemak nabati yang hal ini merubah melting minyak nabati menjadi lebih tinggi sehingga berubah menjadi padat. Selama proses hidrogenasi akan menyebabkan terjadinya reaksi polimerisasi asam lemak. Jadi pemanasan yang tinggi yang berulang-ulang. Dan nanti di dalam darah, jadi ya kalau sudah menumpuk di dalam darah, kemudian terpapar atau teroksidasi oleh oksigen yang ada di dalam darah kita, lalu muncullah, terbentuklah menjadi plak. Jadi plak itu munculnya dari eh, lemak yang terpapar oleh oksigen gitu. Jadi gitu. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, plak ini akan menyebabkan penyakit gitu. Jadi ini kesimpulannya, sehat itu adalah keniscayaan, kemudian sembuh dari penyakit juga sesuatu keniscayaan, kemudian hindari penetral asam lambung yang berkelanjutan, kemudian hindari penggunaan kosmetik yang bukan kosmetik manusia, hindari makan makanan minuman yang bukan buat manusia, gitu. Kemudian perbaiki metabolisme tubuh, makan dengan makanan yang fungsional, hindari makanan yang dimodifikasi, kemudian olahraga untuk membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita menjadi energi, termasuk proses kita sekarang yang kita sedang jalani yaitu puasa gitu ya Ibu-ibu. Kemudian naikkan massa otot gitu. Kemudian perbanyak rasa syukur, emosi yang positif, kemudian cukup istirahat dan berjemur gitu. Jadi kalau proses puasa ini termasuk salah satu proses kita membakar energi. Jadi kita kan sahur jam 4 ya, selesai tahu jam 5. Itu makanan yang kita makan menjadi sumber energi sampai jam 12, sampai jam 12 siang. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, tubuh kita akan mengambil sumber energi dari energi cadangan, yaitu keton yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketonnya diambil, kemudian dijadikan energi. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, sampai pas kita mau berbuka, itu kita mengambil cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita untuk menjadi energi, Bu Ibu. Jadi pada saat sore ini posisi yang bagus kalau misalkan kita mau olahraga gitu. Jadi kita apa benar-benar membakar cadangan-cadangan atau tabungan-tabungan lemak yang ada di dalam tubuh. Itu lumayan nanti akan sangat mengurangi timbunan-timbunan lemak tersebut gitu. Jadi eh Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim yang Allah sudah menetapkan aturan dan syariat dengan sempurna untuk kebaikan diri kita gitu. Sehingga mudah-mudahan bulan puasa atau ibadah puasa, ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa bukan hanya menghealing batin kita gitu, tapi juga membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah yang menumpuk. Gitu. Jadi sangat amazing sekali ya sebenarnya ibadah puasa ini menahan nafsu makan, menahan nafsu, bukan hanya menahan nafsu makan aja, tapi juga menahan nafsu psikologis juga gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang baru setelah selesai di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi lebih sehat, badan kita menjadi lebih sehat, jiwa kita menjadi lebih sehat, dan kita lebih nyaman untuk beribadah-ibadah selanjutnya. Gitu teman-teman. Gitu Teh Nifah. Mungkin materinya saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah kalau misalkan ada koreksi atau misalkan saya tadi ada salah ucap atau salah kata, silakan saya sampaikan. Saya akan terima dengan senang hati karena saya juga lagi sama-sama belajar sama teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu. Alhamdulillah dapat ilmu Alhamdulillah. gitu. Ini adalah ilmu eh, buat
kita semua ya pastinya ini sangat luar biasa dari perjalanan Bu Ois mendampingi suaminya. Yang suaminya saya juga kenal, Abah Anto. Ya luar biasa perjalanannya ya Bu ya. Dari kenapa Nifa ingin Bu Is itu untuk berbagi itu ya. Udah lama ya Bu ya. Hayu Bu berbagi, hayu Bu berbagi karena dari pengalaman Ibu mendampingi suami gitu ya, mendampingi Abah itu kan perjalanannya itu luar biasa. Dari mendampingi suami Ibu jadi tahu banyak ilmu tentang kesehatan ya Bu, tentang penyakit ini karena Ya, karena betul. ini gitu. Dan sekarang Nifa sama suami udah 3 mingguan ini ya Bu ya sejak mengenal Bu Ois itu udah mulai mengurangi makanan-makanan yang gorengan. Apalagi pas kemarin Nifa sakit itu kan sama dokter juga dibilangin makanan yang nggak boleh itu salah satunya itu gorengan gitu ya Bu. Nah ketika Nifa sakit itu benar-benar nggak makan gorengan terus beres sembuh gitu ya pengen nyoba lagi sedikit gorengan itu si lambung ya Bu perut itu udah Mm. menolak gitu. Walaupun Iya, itu pisang goreng satu gitu ya itu nggak nyampe habis baru beberapa gigitan aja itu perut udah nolak itu berarti tubuh Nifa udah ngasih respon udah ini tuh udah cocok sama badan Nifa gitu sama lambung Nifa gitu ya Bu ya akhirnya Nifa ya udah eh, stop untuk gorengan ya kalau misalnya stop 100% mungkin belum bisa tapi benar-benar sangat mengurangi gitu Bu apalagi gorengan itu Diva beli di luar yang nggak tahu itu minyaknya berapa kali dipakai sedangkan Ibu tadi menyampaikan 3 kali gitu ya Bun ya ya, jadi ya, sebenarnya ketika badan kita itu merasa nggak enak ya mengonsumsi sesuatu itu udah ngasih alarm hanya kitanya aja kadang abai gitu nanti betul. ketika kita abai kasih alarm kasih tanda kita abai terus akhirnya sakit barulah kita berobat gitu ya Bu ya. Ya, Ya, jadi yang Nifa dari cerita Bu Uis tentang perjalanan Ibu mendampingi Abah gitu ya Bu ya, itu hikmahnya adalah hayo kita hidup sehat sejak sekarang, menabung sehat. Kalau Nifa sekarang tagline-nya itu di sosmed itu ada menabung sehat untuk hari tua gitu. Jangan iya, jangan sampai nanti kita sekarang abai. Banyak di sini tuh teman-teman ya komunitas Indonesia masih banyak yang muda, walaupun masih udah ada yang 30 ke atas, 40 atau 50 selama kita oh iya baru sadar, ayo kita mulai dari saat itu juga saat kita tahu gitu ya Bu ya. Baik, iya. terima kasih banyak Bu Ois. Di sini sudah bila ada yang mau resen mangga, saya sebelumnya Nifa bacain dulu yang ada di room chat ya Bu ya. Boleh. Dari Taichan, Masya Allah, Barakallah Fik Bunda Is, baru tahu pemahaman dari akar masalahnya seperti ini. Nah, beliau bertanya, eh, saya terlanjur beli margarin untuk sesekali menumis atau menggoreng. Bagaimana ya Bu Is? Diapakan supaya tidak mubazir? Seperti rendang juga masaknya lama, jadi sekalian banyak dipanaskan Ya. berulang-ulang. Jadi gimana itu Bu? Udah terlanjur ini Bu. Kalau kalau sebaiknya nggak usah digunakan lagi ya, karena eh, margarin yang sudah dibeli ya. Kalau misal, karena itu udah jelas ya nggak baik. Kalau saya biasanya dibuang aja gitu. Atau karena takut mubazir apa tuh ya? Kalau misalkan biar nggak mubazir. Tapi Terus kalau ada saya galer. gitu. Tapi kalau masak rendang itu saya juga biasanya masak rendang tuh sekalian banyak karena kalau masak rendang sedikit-sedikit kan kagok ya. Hmm. Jadi masak sekalian banyak, didinginin dulu gitu. Jadi ya tadi saya pisah-pisah nih, saya apa kemas lagi per sekali makan. Kan saya sekarang misalkan 4 orang nih, saya suami anak dua. Jadi saya kemas eh, 4 potong, 4 potong. Biasanya dipas-pasin lah buat sekali makan doang. Terus Ya. sisanya saya stok di kulkas, ya, di freezer. Bisa nanti kalau pas mau makan baru dipanasin yang sesuai kebutuhan aja gitu. Baik, terima kasih banyak. Begitu Teh Chan, Nifa juga sudah lagi praktekin begitu Bu, masak ayam gitu ya. Nifa masukin ke wadah Tupperware gitu ya, karena di rumah ada dua ya udah eh, satu wadah itu 2 potong, 2 potong. Jadi ketika mau makan yang ngambil satu wadah gitu, biasa kali habis gitu Bu.
Iya gitu. Terus dari Mbak Siti, Masya Allah materinya so edukatif. Bagaimana kita harus aware jika kita itu sebenarnya memberi makanan di tingkat sel di tubuh kita, bukan organ. Terima kasih banyak Ibu sharing ilmunya. Terus Sami-sami. sebenarnya kalau tubuh kita bisa mendeteksi kan kalau dirasa ada yang terganggu, ada yang dirasakan maksudnya kalau terganggu gitu ya Bu ya. Oh Ada iya, pasti ada yang terasa. Kayak ini aja misalkan ya, perut sering begah atau kita sering masuk angin, itu ciri-ciri atau tanda-tandanya tubuh ada gangguan lambung. Jadi gangguan atau lambung kita kurang sehat itu ciri-cirinya satu, kalau kita sering masuk angin, tuh. Mm-mm. Terus kalau misalkan apa makan pedas sedikit atau asam, asam Mm-mm. lambung naik gitu. Terus ada apa kadar tensi tinggi. Nah, itu salah satu ciri kalau di tubuh kita ada gangguan. Yang paling sederhana sih kalau kita sering ngerasa masuk angin. Nah, itu ciri-ciri ada gangguan tuh di dalam tubuh kita ada sesuatu gitu. Baik, terima kasih banyak. Begitu Mbak Siti, kalau mau ada tanggapan, mau resen atau tulis, mangga. Terus ada Teh Hafni. Ada teman saya 51 tahun, diabetes sudah tergantung suntik insulin, seperti yang tadi Ibu ceritain juga. Dia Ya, gemuk, Bu, sejak melahirkan anak pertama. Secara fisik dia terlihat sehat walafiat dan masih aktif ya, berpergian dalam dalam dan luar negeri. Dia ya. bilang kalau orang diabetes biasanya kan berat badan turun banyak, tapi saya Ya. enggak. Itu gimana? Kenapa itu ya, Bu? Oh, iya memang ada beberapa yang tidak ngaruh. Kayak ini aja ibu mertua saya. Kalau ayah mertua itu nyusut gitu, si berat badannya itu nyusut gitu. Tapi kalau ibu mertua justru enggak, biasa aja stabil gitu. Nah, biasanya kalau misalkan yang pasien diabetes tapi masih dalam keadaan apa seger gitu ya, terus masih bisa beraktivitas, biasanya gula darahnya terkontrol sekalipun dia sudah punya diabetes gitu. Kemungkinan ibu ini atau temennya ibu Hafni ini suntik insulinnya disiplin gitu. Misalkan setiap habis makan suntik. Karena kalau misalkan eh, tidak disiplin itu akan kelihatan banget dari kondisi tubuhnya gitu, dari aktivitasnya itu akan kelihatan banget lah gitu. Nah, tapi pasien-pasien diabetes dengan disiplin minum obatnya, mengontrol gula darahnya, itu aktivitasnya insya Allah masih biasa seperti kita-kita yang normal gitu. Baik, terima kasih Ibu. Dari Taichan kaldu jamur yang bagus itu merek apa ya, Bu? Kaldu jamurnya. Eh, kalau saya pakai merek apa ya? Itu sebentar. Nanti di-share aja di Ya, grup ya, Bu. nanti di-share aja. Oke, Nanti siap. saya share ke Teknifa ya. Ya, Jadi, siap. heeh, nanti boleh juga kalau misalkan pas beli ke supermarket itu ada kaldu jamur, lihat aja nanti di komposisinya, jangan ada perasa sintetis, jangan ada pewarna, pokoknya yang sintetis-sintetis hindari aja. Pilih yang perasa natural, biasanya suka ada tulisannya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Terus dari Mbak Dini Anggreni, dari creamer berarti masih boleh dikonsumsi ya, Bu? Boleh, boleh. Kalau dairy creamer itu kalau yang berbahan dasar dari lemak hewani boleh. Oke. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya, mau sharing, mangga, mau yang mau resen boleh banget silakan mumpung ada Bunda Elis gitu. Kalau kemarin Nifa dapat laporan ya Bu ya dari saudara kalau kakak Nifa itu tangannya si tangan gitu ya Bu ya udah mulai kebas. Ya dari dulu Hmm, Nifa udah bilang kayak kolesterol tinggi, kurangin hmm, makanan yang gorengan. Eh, ya, nggak makan gorengan nggak enak gitu, nggak makan apa makan kalau nggak ada pedesnya kayak orang nggak hidup gitu kan. iya, Terus untuk konsumsi air putih Nifa udah selalu bilang konsumsi air putih yang banyak dan kakak Nifa itu eh, bilangnya nggak bisa gitu Bu, mual katanya ketika minum air putih itu rasanya mual gitu kan. Aku bilang dibiasakan karena kalau di Jawa ya punya di tempat hmm, Nifa itu kebanyakan itu teh gitu Bu. ya, Nah, sedangkan teh itu kan eh,
kata ibu kan minum teh 2 gelas itu kayak nggak minum air sebenarnya ya Bu ya? Apa gimana itu Bu? Teh kopi gitu. Sebenarnya teh itu kan bagus ya pada awalnya. Pada Hmm. dasarnya teh itu dia mengandung antioksidan yang tinggi gitu, sama dia bisa mengikat radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, asalkan minumnya tehnya yang kayak gimana dulu, terus Hmm. minumnya ya tidak berlebihan juga gitu. Ya yang fungsional tadi, eh, apa bahannya jelas, cara penyajiannya dan memasaknya jelas, terus takarannya juga jelas gitu. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalkan setiap hari yang kita minum hanya teh aja, nanti lama-lama di dalam tubuh juga bisa kelebihan zat yang ada di dalam teh itu dan membuat gangguan juga gitu. Gitu. Tapi yang terbaik itu kan air putih ya nggak boleh lebih eh minimal 2 liter lah sehari kayak gitu. Dari Bu Jadi, Hafni. jadi kalau kebanyakan minum teh itu darah itu menjadi pekat ya, Nep. Dan Hmm, si teh itu kan apa, mengandung kandungan-kandungan yang itu tuh harus disaring sama ginjal gitu. kafein ada kafein juga ya Bu ya kalau teh ya Iya, Bu? iya. Jadi akan memperberat organ yang lain juga gitu kalau kebanyakan gitu. Oke, siap-siap. Dari Bu Hafni, terima kasih sharingnya Bu Is. Jadi kuncinya disiplin ya Bu. Memang 2 suntik insulin terus terus waktu maka rajin juga kontrol ke dokter dianya. Oke. Ya, itu kalau pasien-pasien yang memang disiplin dan dianya menjaga ya, walaupun jadi jadi gini, kayak kayak kadar gula darah ketika kita periksa ke lab, standar normal untuk orang yang normal dengan orang yang diabetes itu beda. Jadi Hmm. misalkan orang yang normal itu gula darah puasanya itu di bawah 100 misalkan. Itu standar normal orang yang sehat. Tapi ada standar normal untuk pasien diabetes tuh beda lagi gitu. Gitu. Hmm. Baik, Ibu ini barusan Nifa itu kan Nifa juga di rumah itu kaldu jamur ya Bu ya. Ya, Ini Nifa suruh baca konsumsi jadi Nifa langsung ambil nih. Di sini Bu kaldu jamur, di sini konsumsinya eh, ekstrak ragi dan penguat rasa. nah itu. Itu yang itu nggak boleh apa gimana Bu? Ya ada penguat rasa ya, ada penguat Iya, rasa. Penguat rasa itu ekstrak apa? Nggak ekstrak ragi. dijelaskan. Kalau kalau saya sih biasanya sukanya lebih memilih yang lebih jelas aja. Penguat rasa itu kan ada monosodium glutamat itu yang MSG itu kan penguat rasa. Oh, di sini nggak ada Bu. Nggak ada Sebenarnya keterangannya yang jelas nggak ya. ada. Nggak ada. Nah, terus ada perasa juga, itu pasti ada perasa, Tenif, kalau kaldu jamur tuh. Nah, perasanya apa? Ada natural, perasa natural dan ada perasa sintetis. Nah, itu kalau misalkan yang saya ragu-ragu, biasanya saya skip gitu. Jadi saya cari aja yang di situ komposisinya yang lebih jelas aja gitu. Oke, siap. Hmm, Nanti nih share lagi, Bu. Ada oke, Teh Dewi Anggra ini, boleh sharing pendapatnya, Bu, untuk konsumsi kopi hitam tanpa gula. Apakah boleh. kafeinnya yang dikandung kopi memberikan tambahan fungsi baik bagi tubuh? Anggap, Bu. Gimana, Kom- gimana? Pendapat Ibu tentang konsumsi kopi tanpa gula. Oh iya. Apakah kafein yang dikandung kopi itu memberikan manfaat tambahan gitu, Bu, Oh bagi iya, tubuh? iya, iya, iya memang katanya kopi itu mengandung zat atau nutrisi yang baik untuk tubuh, tapi dikonsumsinya tanpa gula. Tapi pastikan takarannya juga tidak Lebih. lebih gitu. Jadi segimana gitu sebenarnya yang baik itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau saya mah tidak mengkonsumsi kopi gitu ya, jadi dan di rumah juga tidak mengkonsumsi kopi, jadi kurang tahu tuh pengetahuan tentang kopi. Tapi saya pernah dengar juga bahwa kopinya tapi kopi yang asli ya, kayak bukan kopi-kopi yang saset kayak gitu. Kalau misalkan dikonsumsi tidak memakai gula, itu katanya bagus, katanya gitu. Tapi saya kurang kurang tahu, kurang kurang paham gitu kalau tentang kopi. Bagusnya itu segimana dan takarannya bagusnya segimana saya kurang paham. Gitu, Tenep. Baik, terima kasih Ibu. Oh, Nifa, kau minum kopi ya Bu ya?
benar pure itu kopi pahit gitu Bu. Ya. Baru satu seruput aja itu asam lambung udah naik Bu. Apalagi kopinya itu yang memang biasa kalau kopi asli itu kan kandungan asamnya tinggi ya Bu ya. Hmm. Jadi ketika memang ke Nifa kan memang masalahnya lambung gitu. Ketika Hmm. minum kopi hitam, kopi pahit gitu yang asam gitu kan. Iya. Jadi asam lambung itu naik terus sendawa terus gitu Bu. Dan Ya. ujung-ujungnya sakit gitu. Kalau Baik, saya tuh emang nggak ini nggak suka kopi sih, jadi nggak ini. oke Dari baik. dulu nggak suka kopi. Ha. Ini dari Bu Rita, ya kata Bu, kata dokter katanya kalau udah minum air teh 1 gelas diganti dengan air bening 4 gelas atau 5 gelas untuk membersihkannya. Ada penjelasan ilmiah nggak Bu dari Karnusnya? Dari Karnus. Eh, Kalau dari Karnus nggak ada, karena Karnus itu punya produk teh tersendiri gitu ya. Tehnya tuh yang apa? Dia punya produk teh tersendiri. Tapi kalau misalkan kata dokter harus seperti itu, kalau penjelasan ilmiahnya itu pastinya air putih yang 5 gelas itu akan membuang endapan-endapan yang dari teh itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Jadi Ya. kan dia mengandung ada endapan ya teh itu gitu. Mm-mm. Jadi minum 1 gelas tidak semuanya akan dikonsumsi atau dirubah zatnya menjadi untuk menjadi makanan sel gitu. Dia tetap akan ada endapannya. Nah, jadi yang 5 gelas itu akan membuang nanti endapan-endapan tersebut melalui urin gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Begitu ya Bu Rita. Ini Mbak Tanti juga udah share linknya nih tentang kaldu Mm-mm. jamu non MSG nih sudah ada. Mangga yang mau lo langsung cari-cari referensi ya gitu. Jadi kalau kopi ada dua, Robusta dan Arabica. Kalau yang lebih aman buat lambung yang Arabica, kopi saset biasanya Robusta. Oke, siap Mbak Tanti. Terima kasih banyak. Soalnya suami Nifa itu pencinta kopi. Nifa juga kalau eh, suka kopi, cuma kalau kopi pahit nggak bisa. Tapi sekarang udah enggak sih, udah sangat-sangat biasanya pagi-pagi tuh kopi gitu ya Bu ya. Iya. Biar bisa BAB lancar itu Nifa kopi. Nah sekarang udah mulai menata pola hidup yang benar, menata pola makan yang benar. Jadi pagi-pagi ya morning shot gitu, jus, buah sayur gitu. Iya. Dan untuk yang sembelit pun itu ada juga itu sayur ada timun sama sayur apa gitu. Itu dikombinasikan dan ternyata itu tuh ngefek ke Niva Bu walaupun memang eh yang biasa di Niva kan Vegeta gitu ya ini Iya. produk Vegeta gitu ya Bu itu pasti reaksi di Niva itu sakit banget Bu jadi Iya. aku pasti Niva pasti nangis kalau kalau udah sembelit minum Vegeta itu reaksinya di perut itu kayak diperes-peres. Nah, akhirnya Niva nemu nih gitu ya resep yang jus untuk sembelit. Wah, dan itu jangkanya 2 jam baru reaksi gitu, Bu. Tapi nggak sakit sama sekali. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir kepada Bunda Eis yang Iya. sudah sharing ilmunya. Sama-sama. Kalau masih ada pertanyaan, mangga buat satu lagi pertanyaan. Kalau nggak, maka acara untuk resep masak secara set itu ada nggak, Bu? Ada, Ada. ada. Boleh nanti di ini, di share ke Teh Oke. Firna ya. Iya, Nanti siap. saya share aja ke Teh Nifa ya. Iya, Nanti siap, Teh siap. Nifa yang share lagi nanti. Oke, siap. Ya. Baik. Jadi seperti yang Bu Is tadi sampaikan juga ya, Bu Ada ya. ada resep juga kalau mau bikin roti tuh supaya kan Iya. tadi telur kuning dan telur putih nggak boleh dicampur. Nah, Nah, itu nanti ada caranya gimana bikin roti yang sehat, terus tumisan, terus apa lagi gitu. Anda nanti beberapa nanti saya share ke Teh Nifa ya. oke, siap Bu. Alhamdulillah lengkap nih nanti ya. Teh Firna nanti akan saya share ya. Mau resep juga Teh Nifa boleh buat teman-teman yang hadir yang mau resepnya gitu nanti bisa Nifa saya di sosmed Nifa juga. Nifa V ya kalau di IG, kalau di FB juga Nifa V. Kalau mau di WA, mau Japri Nifa boleh di 0822 1469 6244. Silakan yang mau ya. Nah, mumpung sekarang adalah momen yang bagus ya Bu ya, momen Ramadan, kita juga sedang dari pola makan kita sebenarnya sama Allah tuh sedang belajar gitu ya Bu ya. Ini tuh biar pola makan, pola hidup ya Bu ya, pola hidup sehat karena kan Iya, puasa itu kan membuang racun-racun dari dalam tubuh kita juga ya Bun ya.
Jadi Betul. jangan sampai kita itu selama 30 hari sudah membuang toksik-toksik racun-racun yang ada di tubuh, nanti pas Lebaran kita balas dendam, makan rendang, makan opor gitu ya, itu yang over gitu, terus Itu bakso. opor nggak apa-apa, Tenif. Opor Oh nggak iya, apa-apa, rendang nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau iya. dipanasin Nah, berulang-ulang. Mm. iya, tapi biasanya kan kalau kayak opor gitu kan masak banyak ya Bu ya. Pasti Ya, besok dipanasin lagi, besok dipanasin lagi. Jadi karena kita sudah mendapatkan ilmu dari Bu Is hari ini, jadi opornya misalnya kira-kira berapa tamu yang akan datang kita siapkan secukupnya, terus yang sisanya kita bisa simpan lagi biar sesuai dengan apa yang Bu Is tadi sampaikan biar bermanfaat ke badan kita juga gitu ya Bu. Jadi nggak enak di lidah aja. Rendang kan kalau makin dipanasin kan enak. Tapi enak kan di lidah. Ternyata di badan itu kita nggak ada manfaatnya. Terus kita makan apa? Kita makan sampah gitu ya, Bu. Secara kasarnya seblak kayak gitu itu kan enak, Bu gitu. Terus makan bakso pakai saus gitu ya, pakai cuka itu kan enak gitu. Tadi Instagram Teh Nifa apa ya bisa diinfo? Nifa Fue, Nifa FUE. Nanti Nifa share ya. Ini Nifa. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau Nifang nyerocos mah bakal lama. Banyak yang sekali yang bakal Nifa pertanyakan ke Ibu. Kalau misalnya teman-teman yang masih penasaran, Insya Allah ya Nifa bakal nodong Ibu lagi untuk sharing ilmu yang luar biasa lagi gitu. insya Allah. Semoga Ibu sehat terus ya Bu ya, biar terus Amin, sharing sama-sama ilmu bagi Ibu ke teman-teman di kita sini semua. semua juga sehat-sehat semua ya. Amin. Baik, terima kasih banyak teman-teman karena waktu terus berjalan, teman-teman juga bakal aktivitas ke yang lain. Maka acara pagi ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak kepada Bu Is sekali lagi atas waktu dan ilmunya. Bila ada kesalahan dari Nifa selaku moderator pagi ini, mohon dimaafkan ya, Bu Is dan teman-teman semua. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Bu Ais. Sami-sami teh, Teh Firna. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi lahir, Bu Is. Sama-sama.